Oke, selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dara yang telah mempersilahkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi kepada kawan-kawan sekalian. Sebelum itu, kami ingin menyampaikan bahwasanya hari ini kelompok 3 akan menjabarkan mengenai kerajaan Kediri, baik itu latar belakang sampai sejarah berdiri hingga runtuhnya kerajaan Kediri ini. Oke, untuk itu kami harapkan perhatian kawan-kawan untuk mendengarkan materi kami dan dipahami. Oke, pertama saya akan membacakan sebuah quotes dari Vincent van Gogh, kita tahu sebagai seniman kelas atas, namanya hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Sekalian artikan sendiri sebagai mahasiswa dewasa. Oke, lanjut. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Kediri, yang kedua, perkembangan kerajaan Kediri, tiga, kehidupan ekonomi kerajaan Kediri, empat, ada kehidupan sosial kerajaan Kediri, lima, ada runtuhnya kerajaan Kediri, dan terakhir ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Pertama, sejarah berdirinya kerajaan Kediri akan dibacakan oleh teman kami, Sabrina. Baik, terima kasih kepada moderator. Sejarah berdirinya kerajaan Kediri. Ditemukannya situs Tandowongan pada awal tahun 2007, diyakini sebagai peninggalan kerajaan Kediri. Beberapa area di desa Layar pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Catur Muka atau bermuka 4. Pembagian kerajaan menjadi 2 bagian yang dilakukan Airlangga kepada kedua putranya adalah awal berdirinya kerajaan Kediri. Walaupun berdiri terletak di pedalaman dan merupakan kerajaan agraris yang diberikan Airlangga Nugraya yang kedua, sedangkan Janggala di tepi pantai. Tujuan pembagian kerajaan agar tidak terjadinya pertikaian. Disahkan pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membela wilayah-wilayah kerajaan karena bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yaitu Daha. Sedangkan putra bernama Mapanjigarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di tepi pantai, yaitu Kahuripan. Panjalu dapat dikuasai Janggala dan diabadikan nama Raja Mapanjigarasakan pada tahun 1042 sampai 1052 Masehi dalam prasasti Malengan. Ia tetap memakai lambang kerajaan Airlangga yaitu Garuda Muka. Pada awal perang saudara tersebut dimenangkan oleh Janggala, tetapi pada perkembangan selanjutnya Panjalu atau Kediri yang memenangkan peperangan dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dengan demikian, di Jawa Timur berdirilah kerajaan Kediri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perkembangan kerajaan Kediri. Dalam perkembangannya, kerajaan Kediri yang beribu-kota dan menjadi besar, sedangkan kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Akan tetapi, hilangnya jejak Jenggala mungkin juga disebabkan oleh tidak adanya prestasi yang ditinggalkan atau belum ditemukan prestasi yang ditinggalkan kerajaan Jenggala. Kejayaan kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya
berselisih dengan golongan pendeta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh aku Tumpamel Tunggul Amentum. Namun, kemudian kedudukannya direbut oleh Ken Arok. Di atas bekas kerajaan Kediri inilah Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singasari. Dan Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari. Ketika Singasari berada di bawah pemerintahan Kertanegara, terjadilah perngolokan di dalam kerajaan. Jayakatwal, Raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singasari, bergabung dengan Bupati Sumeneb, Madura untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya, pada tahun 1292, Jayakatwal berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan kerajaan Kediri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian untuk masyarakat yang hidup di daerah pedalaman. Sedangkan yang berada di pesisir hidupnya bergantung dari perdagangan dan pelayaran. Mereka telah mengadakan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan gula putra. Kerajaan Kediri cukup makmur. Hal ini terlihat pada kemampuan kerajaan yang memberikan penghasilan tetap pada para pegawainya, walaupun hanya dibayar dengan hasil bumi. Keterangan tersebut berdasarkan kitab Cipanci pada tahun 1225 oleh Traujukwa mengatakan bahwa Sukitan yang merupakan bagian dari suku orang Jawa telah memiliki daerah kehakimannya. Para ahli memperkirakan Sukita adalah sebuah kerajaan yang berada di Jawa Timur dan yang tak lain dan tak bukan adalah kerajaan Kediri. Mungkin juga Sukita sebagai kota pelabuhan yang telah dikenal para pedagang dari luar negeri termasuk Cina. Kemudian presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kehidupan sosial kerajaan Kediri. Jadi kehidupan sosial kerajaan Kediri itu sudah cukup baik, dikarenakan kesejahteraan rakyatnya itu sudah meningkat dan kehidupan mereka itu tenang. Dalam kitab Lingwai Taita karya Chow Fei yang menerangkan bahwa orang-orang Kediri memakai kain sampai lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah telah rapi dan bersih, lantai ubinnya juga berwarna hijau dan kuning. Pertanian dan perdagangan telah maju. Orang-orang yang salah juga akan didenda dan dibunuh. Begitulah sistem norma-norma yang diterapkan di kerajaan Kediri. Dan selanjutnya, Buddha merupakan agama yang dominan di kerajaan Kediri, sehingga orang sakit meminta pada dewa atau Buddha. Tiap bulan kelima diadakan pesta air, dan alat musik juga sudah berkembang di kerajaan Kediri, yaitu seperti seruling, gendang, gambang, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, ini aja, hanya di sini materinya. Selanjutnya menjelaskan lagi. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yang berupa runtunan kerajaan Kediri. Pada runtunan kerajaan Kediri ini, pemerintahan itu dipegang oleh Kertajaya sebagai raja terakhir kerajaan Kediri. Ia memakai rencana Garuda Muka seperti Ria Airlangga. Namun, dalam pemerintahannya ini ia kurang bijaksana sehingga tidak disukai oleh kaum rakyatnya, termasuk itu kaum Brahmana. Dalam masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara dirinya dan para Brahmana. Hal inilah akhirnya menjadi penyebab berakhirnya kerajaan Kediri. Pertentangan itu disebabkan Kertajaya dianggap telah melanggar adat dan memaksa kaum Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Para Brahmana kemudian meminta perlindungan pada Ken Arok di Singosari. Kebetulan Ken Arok juga berkeinginan memerdekakan Sumatera atau Singosari yang dulunya merupakan bawahan Kediri. Tahun 1222,
berbicara pertempuran antara prajurit Kertajaya dan pasukan Ken Arok di desa Gantel. Dalam peperangan ini, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan prajurit Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu menjadi bawahan kerajaan Singosari. Runtuhnya kerajaan Panjalu Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya dikisahkan dalam kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagaman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita telah sampai pada akhir materi pagi hari ini. Untuk itu saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang disampaikan teman-teman saya barusan. Lahirnya Kerajaan Kediri berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan di Kerajaan Medang, Mataram pada tahun 1041. Nah, Erlangga membagi kerajaan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perang saudara di Mataram. Setelah Mataram dibagi dua oleh Empu Barada, seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, muncullah Panjalu dan Janggala yang dibatasi Bengkawi dan Sumatera. Perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan. Selain itu, ada peternakan dan pertanian untuk masyarakat yang hidup di daerah pedalaman. Sedangkan yang berada di pesisir, hidupnya bergantung pada perdagangan dan pelayaran seperti kerajaan-kerajaan Padukuhan. Mereka telah mengadakan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, Sriwijaya kita kenal pada saat itu sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulat sutra. Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri. Ia memakai rencana Garuda Muka seperti Ria Brahmana, Ria Erlangga. Sayangnya ia kurang bijaksana sehingga tidak disukai oleh rakyatnya, terutama kaum Brahmana. Dalam masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara dirinya dan para Brahmana, dan inilah menjadi awal mula kerusuhan kerajaan Kediri. Nah, sebagai itu daerah Kediri masih ada sampai sekarang di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, sebagai kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang. Untuk itu, mempersilakan audiens memberikan pertanyaan dengan beberapa ketentuan, diantaranya memberikan pertanyaan kepada masing-masing anggota kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Sabrina, Luna, Sania, Haikal, Daniel, dan saya sendiri Muhammad Zaidan Dama. Untuk itu, pada audiens kami persilakan untuk bertanya. Agung. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Agung Anggara dengan NIM 230706074. Saya ingin bertanya kepada Sania mengenai Kerajaan Kediri dari aspek ekonomi. Kediri merupakan kerajaan yang agraris maritim, yang perekonomian Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian, serta mereka juga menjalin dengan kerajaan lain. Pertanyaannya, seperti apa hubungan dagang kerajaan Kediri dengan Maluku dan Sriwijaya, dan apa saja kegiatan perekonomian utama kerajaan Kediri sehingga membuat kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang kokoh? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Perkenalkan, nama saya Melki Indonesia dengan NIM 230607070602. Saya ingin bertanya kepada yang membaca satu tadi, Sabrina. kepada Sabrina. Sejarah berdirinya kerajaan Kediri. Yang saya tanya, bagaimana struktur politik kerajaan Kediri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, NIM 23070042 dari kelompok 2. Ini bertanya, coba jelaskan
salah satu peninggalan Kerajaan Kediri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lortani Nenggolan dengan NIM 230706050 dari kelompok 8. Ingin bertanya kepada Haikal, apakah ada bukti arkeologis atau catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri? Terima kasih. Nama saya Syifa Marika dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada Daniel. Ya, coba kita aspek politik, sistem politik apa aja yang dipakai oleh Kerajaan Kediri? Terus budaya apa aja yang keluar muncul di Kerajaan Kediri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lorna Flora dengan NIM 230706006 dari kelompok 4. Kali ini saya akan bertanya kepada Luna, apakah ada kontribusi Kerajaan Kediri dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Jika ada, apa kontribusi Kerajaan Kediri dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masanya? Terima kasih. Terima kasih kepada Paulina Valora dan terima kasih kepada audiens sekalian yang telah memberikan perhatian dan melontarkan pertanyaan kepada kelompok 3. Untuk itu, izinkan kami mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk itu, menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan audiens sekalian, kami di sini dari kelompok 3 akan kembali menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan tempat dipersilakan kepada Haikal. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wan Triani Nenggolan. Pertanyaan itu, apakah ada bukti arkeologis atau catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri? Jawabannya itu, aktivitas perekonomian yang menjadi tulang punggung Kerajaan Kediri adalah pertanian dan perdagangan. Kerajaan Kediri menghasilkan banyak beras dan barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu, cendana, pinang, dan gerabah. Kerajaan Kediri memiliki kehidupan ekonomi yang sangat maju, seperti menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Selain itu, Kerajaan Kediri memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Beberapa bukti arkeologis dan catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri meliputi prasasti, karya sastra, dan situs arkeologi seperti yang pertama itu Candi Penataran. Candi ini terletak di lereng Gunung Kelut, Blitar, Jawa Timur dan menjadi sebuah tempat wisata. Yang kedua, Candi Mini Gambar, yaitu candi ini berada di daerah Sumber Gempol, Tulung Agung dan memiliki relief unik dengan ukiran berbentuk sosok perempuan. Yang ketiga itu ada prasasti Jaring, berupa prasasti ini dibuat pada tahun 1194 Masehi dan berisikan mengenai pejabat Kediri yang memiliki gelar inisial dari nama hewan, salah satunya macan kuning. Yang keempat ada prasasti Ngantan, yaitu prasasti ini termasuk peninggalan dari Kerajaan Kediri dan saat ini menjadi bagian koleksi di Museum Nasional. Yang terakhir itu prasasti Kamulan. Pesan dalam prasasti Kamulan ini mengenai berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Agustus 1194 yang menceritakan kekuasaan Raja Kertajaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya yang mengalahkan perang saudara peninggalan Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno dan membagi kerajaan menjadi Kerajaan Panjalu. Oke, berhubung Ferdi sudah kembali ke posisinya, itu pada Sabrina kami persilakan untuk menjawab kembali. Terima kasih moderator, terima kasih kepada Ferdi atas pertanyaannya tadi. Tadi sudah sempat dijawab, nanti ulang kembali karena Ferdi tidak ada. Tadi Ferdi bertanya tentang bagaimana struktur politik Kerajaan Kediri, benar? Oke. Struktur politik Kerajaan Kediri itu menganut sistem pemerintahan monarki absolut, di mana yang artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Raja adalah sosok yang dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Ia dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Begitu apa bisa dimengerti, Ferdi? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya
akan dijawab oleh teman kami, Sania. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Manggarai telah menyampaikan pertanyaan kepada saya. Yang isi pertanyaannya yaitu, coba jelaskan bagaimana hubungan Kerajaan Kediri dengan Maluku dan Sriwijaya, serta apa saja kegiatan perekonomian utama Kerajaan Kediri. Saya akan menjawabnya. Kerajaan Kediri, Maluku, dan Sriwijaya adalah entitas berbeda dalam sejarah Indonesia kuno. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, sementara Maluku merupakan gugusan pulau di timur Indonesia dan Sriwijaya berada di Sumatera. Pada zamannya, interaksi antar kerajaan sering terjadi melalui perdagangan, budaya, dan politik. Ketika hubungan perdagangan dan pelayaran berkembang pesat, para pedagang Kediri kemudian melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Hubungan antara daerah pesisir dan daerah pedalaman sudah berjalan cukup lancar. Sungai Berantas banyak digunakan sebagai lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Untuk kegiatan perekonomian Kediri, dari kondisinya disebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Komoditas barang perdagangan dari Kediri diantaranya emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan tembaga. Dalam hal perdagangan, Kediri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukar. Apakah jawabannya sudah? Terima kasih kepada Sania yang sudah memberikan jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami guna tidak lanjuti dari pertanyaan dari salah satu audiens. Perhatian, kali ini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Fikri. Fikri tadi bertanya peninggalan dari Kerajaan Kediri khusus Candi Penataran ya. Itu saya akan jawab dari Candi Penataran ini merupakan candi yang dibangun oleh Raja Srengga pada tahun 1200 Masehi. Nah, candi ini merupakan sebuah kompleks yang dimana terdapat Candi Candra Sangkala, Candi Naga, dan Candi Utama di belakangnya. Jadi di kawasan Candi Penataran itu terdapat di dalamnya Candi Candra Sangkala, Candi Naga, dan Candi Utama. Kemudian candi ini berlanjut digunakan sampai masa Kerajaan Majapahit. Jadi artinya dibangun pada Kerajaan Kediri dan terus digunakan sebagai tempat beribadah sampai masa Kerajaan Majapahit, tepatnya pada pemerintah Wikramawardhana tahun 1415. Untuk lokasi candi ini terletak di Desa Penataran sesuai dengan namanya, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kecamatan Melenggong. Koordinat kontaknya bisa dicek di Google dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan audiens akan dijawab oleh teman-teman. Saya menjawab pertanyaan dari kita ya. Dan pertanyaannya, sistem politik apa saja yang dipakai oleh Kerajaan Kediri dan apa sih budaya dari Kerajaan Kediri? Jawabannya tadi sistem politik seperti jawabannya saya. Nanti saya akan menambah sedikit saja. Sistem politik Kerajaan Kediri diawali oleh perang saudara antara Sama Warawijaya, Panjalu, dan Panji Garasata Tinggalan. Nah, kebudayaan dari Kerajaan Kediri yaitu prestasi Sirah Kering berada di Ponorogo, prestasi Kamulang berada di Tulungagung. Yang lebih mengerti kita kurang jelas. Di
di bagian mana ya kurang jelas? Hah? Iya. Apa yang pernah saudara namanya? Iya. Oh. Sistem politik Kerajaan Kediri diawali oleh perang saudara antara Samarawijaya, Panjalu, dan Panji Garasaka, Jenggala. Itu jawaban dari Sabrina. Saya akan menambah dan Dapat dipahami. Kalau kurang paham, nggak apa-apa ngomong aja. saya menambahkan jawaban dari Bu ini. Hasil dari peperangan itu pada perkembangan selanjutnya Panjalu atau Kediri yang memenangkan peperangan tersebut. Jadi Kediri itu lebih besar dari sebelumnya karena tadi kan berperang dengan kerajaan Janggalu, tetapi pada perkembangan selanjutnya Panjalu atau Kediri memenangkan peperangan dan menguasai seluruh tanah dan Langga. Itu hasil dari peperangan saudara tersebut. Iya, dimengerti. Nomor 4. Pada ini kita ingin tambahkan di sini karena ada di paragraf terakhir bisa dibaca dengan demikian Jawa Timur berdirilah Kerajaan Kediri. Nah, pertanyaannya tadi kan apa hasil dari perang saudara tersebut? Di mana-mana sebuah perang itu jika dimenangkan oleh salah satu pihak tersebut mendapat keuntungan dari pihak yang kalah. Nah, keuntungan tersebut melahirkan sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Nah, kerajaan itu yang kita kenal sebagai Kerajaan Kediri. Bisa dimengerti? Bisa dong. Untuk itu selesai sudah pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kawan-kawan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan materi dari materi Kerajaan Kediri. Itu sebelum menutup, kami ingin menyampaikan sebuah quotes dari Confucius. Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan, asalkan kau tidak berhenti. Belum siap. Saya juga ada dari salah satu kaisar. Dari salah satu kaisar Romawi yang mengatakan ya setuju dengan yang dikatakan Confucius, hidup ialah gerak dan gerak itu adalah perubahan. Saya rasa Confucius Kalau kamu nggak tahu Confucius, saya juga dan saya rasa sebelum masuk saya gagal kan oh ya, nah saya rasa yang tulis ini juga terinspirasi dari Confucius ya, karena konsep kata-katanya sama. Dan tidak masalah seberapa lambat kau berjalan, asalkan kau tidak berhenti. Lalu Heraklius mengatakan tadi hidup ialah gerak dan gerak itu adalah perubahan. Nah, artinya apa? Artinya semua itu mengalir, tidak ada yang pas. Terima kasih kami sekali lagi terima kasih kami ucapkan pada audiens dan tentu saja kepada dosen pengampu kita semua, Ibu dari daerah Cinta kami.
Kami mohon